Hai, aku KB dan selamat datang kembali di channel YouTube aku untuk penjelasan item Mobile Legends Bang Bang yang mungkin lumayan detail dan ya mungkin nanti kalian akan lebih tersadarkan atau mungkin lebih membuka perspektif baru kalau seandainya item ini mungkin dipandang orang sebelah mata atau bahkan mungkin orang-orang berpikir bahwa item ini cuma bisa digunakan untuk beberapa hero, padahal enggak. Dan sebenarnya tanpa gue menyebutkan item apa yang akan gue jelaskan ini, harusnya kalian udah baca di judul dan kalian udah bisa mendeskripsikan apa item yang akan gue bahas tersebut. Dan inilah dia item yang akan kita bahas. Oracle, item yang berbentuk hijau seperti ini, seperti mantel kalau misalkan kita ngelihat dari jarak jauh, dan dia memiliki beberapa efek yang mungkin udah bisa kalian lihat sendiri, yaitu adalah penambahan HP 850, 42 magic defense, 10% cooldown reduction, dan punya unique passive yang namanya blast atau meningkatkan yang namanya shield absorption and HP regeneration effect by 30%. Jadi buat kalian yang mungkin mau ditranslate, penjelasan untuk efek ini adalah meningkatkan shield absorption atau peningkatan shield yang didapatkan, dan juga HP regeneration atau regen HP yang bisa didapatkan dari kita tuh efeknya akan meningkat 30% gitu loh. Itu hal simple soal Oracle. Terlihat dari statusnya, dari unique passivenya, mungkin item ini nggak sespesial item-item lain. Kayak gue ambil contoh misalkan kayak Dominance Ice, efeknya banyak banget, ada efek life drain juga. Terus misalkan ada Anti-Cuirass juga punya efek untuk nge-reduce damage physical attack yang nantinya bisa kita terima secara berkala gitu loh. Atau Queen's Wings yang punya efek Demonize yang dimana kita akan dikurangi untuk damage yang akan kita dapatkan sebanyak 20% ketika HP kita ada di bawah 40%. Atau bahkan mungkin kayak Guardian Helmet atau item apapun yang punya efek spesial. Tapi untuk ini kalian mungkin akan sedikit memandang item ini sebelah mata. Bahkan beberapa orang mungkin akan menganggap bahwa item ini adalah item khusus untuk beberapa hero. Kayak kita ambil contoh seperti Esmeralda, Uranus, atau hero-hero yang punya regen HP. Jadi mungkin hero-hero yang gak punya regen HP, hero-hero yang gak punya absorb banyak, itu gak bakal bisa menggunakan item ini. Padahal persepsi tersebut salah. Sama seperti salah satu budumku yang mungkin nge-DM dengan tulisan B, pasif Oracle gak guna di Fanny. Karena pasif Oracle itu trigger kalau skill hero-nya ada efek nge-heal kayak skill 2 Alpha, Esme, Uranus, dan gak efek kalau di item kayak Bloodlust atau Huskclaw. Sebenarnya menurut gua statement kayak gini mungkin berdasarkan pengalaman dia. Mungkin dia pernah main Fanny dan menurut dia Oracle itu tidak bergerak atau tidak berfungsi di Fanny karena mungkin satu dan lain hal. Oke gini, gue ingin menjelaskan bahwa sebenarnya item yang tadi udah kita bahas Oracle itu emang ada tempat khusus di mana emang item ini lumayan sulit untuk dideskripsikan gitu loh. Jadi makanya gue agak sedikit detail dan gue juga pusing untuk ngedetailinnya gimana ya. Jadi gini, simpelnya kalian tuh harus fokus sama efek dari pasifnya aja. Unique pasifnya itu adalah meningkatkan shield absorption and HP regeneration effect by 30%. Tapi di sini Mobile Legends Bang Bang seperti biasa tidak menjelaskan spell fam dan lifesteal itu juga bisa loh didapatkan dari item Oracle seperti ini. Bahkan menurut gue beberapa orang mungkin kayak memandang sebelah mata item ini karena mungkin mereka tuh ngiranya ya Oracle tuh bakal nambahin regen HP buat hero-hero yang punya regen HP gitu loh. Kayak misalkan kita ambil contoh kayak tadi Uranus, Esmeralda, Yuzong mungkin dari pasifnya, atau Alpha dengan skill 2-nya. Padahal kalau kalian punya Bloodlust X, kalau kalian punya item yang mengeluarkan efek spell fam, itu akan berpengaruh juga sama regen kalian. Kalian bisa lihat di sini dari gua yang memberikan contoh kalau seandainya gua pakai efek 1 Bloodlust X, ya regennya segimana. Kalau misalkan menggunakan Bloodlust X plus Oracle, regennya pun berbeda. Sama halnya ketika kita menggunakan Huskclaw yang kita tahu itu adalah item untuk lifesteal, itu juga akan berpengaruh sama Oracle. Kalau misalkan kalian mau ngelihat beda regen HP-nya dari yang Huskclaw doang dengan Huskclaw plus Oracle. Jadi sebenarnya banyak banget mispersepsi soal item Oracle ini. Menurut gua item Oracle ini malah jadi item yang bagus dan bisa membuahkan sebuah gameplay baru yang nantinya buat kalian yang mungkin suka pakai hero-hero regen, hero-hero kayak Alucard yang punya lifesteal tinggi, spell fam tinggi. Kita ambil contoh kayak Alice bahkan yang dia kan spell famnya dari skill gitu loh. Ya Oracle ini item yang bisa meningkatkan skill, spell fam, lifesteal, dan regen HP yang didapatkan dari hero-hero tersebut. Seperti yang udah disebutkan tadi juga, kayak misalkan Esmeralda dan Uranus yang wajib banget menggunakan item Oracle ini. Kalian juga pasti bertanya-tanya, kenapa item Oracle ini jadi wajib
untuk beberapa hero yang punya regen HP. Kita kan ada item yang namanya si Halberd, Necklace of Durance, dan juga Dominance Ice. 3 item ini memiliki efek yang namanya Life Drain. Life Drain itu artinya mengurangi efek heal dan regen yang bisa didapatkan dari regen HP atau regen effect atau bahkan shield absorption sebesar 50%. Dan kalau misalkan kita melihat secara tadi pasifnya Oracle, yang dimana dia akan meningkatkan shield absorption dan juga HP regeneration sebanyak 30%. Artinya Oracle ini adalah item counter dari Life Drain Effect, ya, atau jangan-jangan ini adalah encounter dari Dominance Ice. Simpelnya gini, sebenarnya ketika ada Oracle di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh lawan kita, sebenarnya Oracle tersebut akan meningkatkan regen HP yang didapatkan dari apapun, entah itu dari regen yang biasa kita pencet, atau mungkin dari Sky Guardian Helmet yang sekarang jadi Guardian Helmet doang namanya, atau mungkin dari sebuah shield absorption kayak Esmeralda kan kalau misalkan ada Life Drain, ya dia pakai Oracle. Karena apa? Karena absorbnya akan meningkat gitu loh. Walaupun kecil, itu bisa menjadi sebuah detail yang nanti akan membedakan gameplay kalian dan juga item yang bisa kalian pilih gitu loh. Item counter di sini sebenarnya bener-bener dalam artian ya cuma nge-counter sekitar 30%. Ya berarti kalau misalkan kalian biasanya dapat regen HP 100, kalau misalkan ada Dominance Ice lawannya kepotong jadi 50. Tapi kalau misalkan kalian punya Oracle, gambarannya kalian bisa mendapatkan 80 dari lifesteal. Simple aja kayak gitu. Makanya gue suka banget item Oracle ini karena sebenarnya kalau misalkan item ini bisa dimaksimalkan dengan melihat kondisi musuh yang mungkin tidak membuat ke arah Dominance Ice, si Halberd atau NOD atau Necklace of Durance segala macamnya, item ini bisa jadi item yang owning banget, dan itu juga akan berpengaruh ketika kamu memiliki Guardian Helmet. Jadi ya ada perbedaan lah kalau misalkan untuk beberapa hero yang misalkan emang butuh banget regen HP, butuh banget peningkatan shield absorption. Jadi Oracle ini bisa menjadi sebuah opsi yang nantinya bisa kalian amankan di pocket item gitu loh, atau slot item, entah itu item yang kedua, ketiga, atau bahkan yang keempat gitu loh. Karena item yang pertama rata-rata udah pada ada patternnya sendiri. Kayak misalkan Esmeralda, jarang banget kita ngeliat Esmeralda first itemnya Oracle kan. Pasti rata-rata bakal menuju ke arah Ancient Talisman atau bahkan Dominance Ice. Jadi item yang lebih dibutuhkan itu item yang mungkin ofensif, sementara Oracle adalah item defensif sebenarnya untuk meng-counter balik efek dari Life Drain atau 3 item seperti si Halberd, Necklace of Durance, dan juga Dominance Ice. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan item-item lain seperti Athena Shield, Radiant Armor, atau bahkan mungkin Curse Helmet, Oracle bukanlah item prioritas, item yang bener-bener wajib untuk diamankan untuk mengcounter hero-hero burst damage. Kayak misalkan kita ambil contoh, di sini ada Veil yang aku gunakan sebagai salah satu contohnya, dan aku memiliki 4 bot yang berbeda. Masing-masing botnya menggunakan 4 item yang berbeda. Satu slot aku kosongin, kenapa? Untuk perbandingan damage yang nantinya bisa kalian simpulkan sendiri, dan kalian juga bisa ngelihat sendiri kok kira-kira apa-apa saja yang membedakan dari keempat bot ini, karena aku masing-masing menyisipkan atau mengarsipkan menggunakan satu item magic defense yang berbeda. Jadi nanti kalian pasti akan melihat output damage yang berbeda juga. Kayak misalkan kita ambil contoh, damage dari Veil dikeluarkan kepada hero bot yang mungkin tidak menggunakan item defense itu pasti lebih banyak daripada yang menggunakan Radiant Armor dan juga Athena Shield. Bahkan kalau misalkan kalian sadar, Athena Shield ini emang item yang bisa mengcounter hampir keseluruhan magical damage dalam bentuk burst dan bukan damage per second. Beda halnya kalau Veil-nya memberikan dealing damage kepada Radiant Armor, yang artinya nanti semakin banyak damage yang dihasilkan, otomatis nanti damage-nya juga bakal semakin lebih terkurangi karena reduce magic damage untuk Radiant Armor itu kan lebih ke scale up ya. Jadi ada pasifnya, stacknya 6. Kalau udah 6, otomatis damage reduction-nya untuk magical itu akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan berbeda dengan Oracle. Makanya kalau misalkan kita tayarkan atau kita mungkin ranking kan, Athena Shield itu emang ada di urutan yang pertama untuk mengcounter hampir di keseluruhan magical damage, karena emang magical defense dia tuh paling tinggi. Ya secara angka aja Athena Shield itu 62 magic defense. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Radiant Armor hanya menambahkan 52 magical defense dan berbanding 10 berarti daripada Athena Shield. Berbeda dengan Radiant Armor mungkin 52 magical defense, tapi kalau efeknya untuk mengcounter hero-hero match yang DPS kayak Chang'e, Lilia, atau bahkan mungkin Kimi, ya Radiant Armor mungkin lebih dibutuhkan. Kenapa? Karena 52 ini akan ditambahkan dengan pasifnya dari Radiant Armor, yang dimana akan menambahkan 3 sampai dengan 10 magical defense dan dikalikan dengan 6. Jadi kalau misalkan di level yang 15, 10 dikalikan dengan 6, 60 ditambah dengan 52, artinya dia punya total magical defense. Tentu lebih tinggi daripada Athena Shield, tapi Athena Shield juga lebih punya special effect, yaitu adalah absorb damage yang nantinya akan melindungi kalian selama 5 detik, dan itu lebih powerful daripada Radiant Armor. Beda juga sama Oracle sementara itu 42 magical defense, tapi fungsinya dia sebenarnya bukan cuma buat magical defense, tapi untuk meningkatkan regen atau peningkatan dari shield absorption, shield yang kita dapatkan selaku individual. Dan makanya banyak orang yang mungkin mispersepsi soal hal ini. Jadi buat kalian, semoga dengan melihat contoh-contoh yang ada di video gua, kalian jadi terbukakan bahwa wow, Oracle ini sebenarnya item yang bagus untuk mengcounter magical dealing damage, tapi bukan yang burst kayak
Kagura, atau bahkan Varsha, atau bahkan hero-hero yang bisa instant kill kayak Veil juga gitu loh. Sama halnya kayak Curse Helmet, ya mungkin HP-nya besar 1200, tapi magical defense-nya itu sangat rapuh 25 saja. Dan emang efeknya pun berbeda karena Curse Helmet rata-rata akan digunakan hanya untuk clear wave minion daripada digunakan sebagai salah satu item yang bisa mengcounter hero-hero magical burst yang ada di dalam Land of Dawn. Dan yang paling terpenting adalah ingat, item Oracle ini adalah item individualisme. Jadi mungkin banyak orang juga yang mispersepsi kalau seandainya misal di timnya tuh ada Florin, Estes atau Rafaela yang mereka tuh disuruh bikin Oracle. Padahal sebenarnya Oracle-nya kalau dibuat sama si support ya regennya bakal ke diri dia sendiri, nggak bakal ke tim. Oracle adalah item yang bagus buat menambahkan regen HP, tapi untuk penggunanya, bukan untuk area of effect atau bahkan area untuk satu tim. Jadi kalau kalian ingin regen HP yang lebih tinggi, kalian sendiri yang bikin Oracle, jangan supportnya yang bikin Oracle. Kalau supportnya bikin Oracle, berarti supportnya emang didedikasikan untuk bertahan hidup dan mendapatkan regen HP yang lebih banyak daripada kamu yang tidak mendapatkan atau menggunakan Oracle gitu loh. Jadi usahakan jangan sampai kalian miskomunikasi hanya gara-gara temen kamu pakai healer dan kamu suruh dia bikin Oracle guna tujuannya agar ya gue dapetin regen HP yang lebih tinggi. Enggak. Kalau lu pengen dapetin regen HP yang lebih tinggi, bikin Oracle di tubuh lu sendiri, nggak usah di tubuh temen lu, karena efek Oracle ini individualisme. Jadi kalau misalkan ada satu tim 5-5-nya bikin Oracle, ya 5-5-nya bakal meningkat regen HP-nya. Sesimpel itu. Dan semoga dengan adanya video ini kalian jadi tidak mispersepsi lagi soal Oracle, item underrated yang mungkin tidak akan bisa di underestimate. Anyway, sekian kalau begitu untuk dari video kelas KB kali ini. Aku KB, sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia.